Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Hamzah Dani dalam Obsesi, obrolan santai menginspirasi. Apakah pemirsa semua pernah merasakan ditindas, dibully, dianiaya? Mungkin pemirsa merasa sedih dan juga marah ya. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai sifat Rasulullah yang pemaaf dan juga tidak memperdulikan orang yang tidak suka kepadanya. Tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali lagi dengan bacaan suratul Fatihah seperti biasa. Semoga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai Rasulullah yang begitu pemaaf ya. Tidak begitu mempedulikan ketika yang disakiti itu pribadi beliau. Ayat Al-Qur'an yang kemarin saya sebutkan itu, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadi kita disuruh untuk memaafkan orang yang berbuat jelek kepada kita dan selalu amar ma'ruf, mengajak kebaikan kepada siapapun, menyebarkan kebaikan kepada siapapun, dan tidak memperdulikan perbuatan orang-orang yang tidak baik ke kita. Wa'arid anil jahilin. Jadi kita berpaling dari perbuatan orang-orang bodoh secara dohiriyah ayat ini ya. Tapi secara umum kita, maksudnya adalah kita disuruh untuk gak usah memperdulikan lah ketika kita dieleki wong, gak usah ambil pusing. Legowo ya, kemarin itu legowo. Terus dalam prakteknya Rasulullah di dalam menerapkan ayat ini. Rasulullah itu kan khuluqul Quran. Jadi gak usah ragu lah. Kita nggak ragu lagi dengan akhlak Rasulullah yang begitu pemaaf. Di saat Rasulullah, kejadiannya ini, di saat Rasulullah perang Uhud, Rasulullah itu giginya pecah. Ya, giginya pecah. Karena waktu itu lagi melawan pasukan Khalid bin Walid yang terkenal dengan ahli dalam peperangan. Khalid bin Walid itu strategi perangnya luar biasa. Waktu itu Khalid bin Walid belum Islam, tapi akhirnya masuk Islam kan. Sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid melawan pasukan Rasulullah. Rasulullah sudah wanti-wanti, jangan ngapa-ngapain, yang di sini diam, apapun yang terjadi nggak usah ikut. Yang di atas gunung diam saja, nggak usah turun. Tapi nggak diindahkan oleh para sahabat waktu itu, karena tergiur dengan yang di bawah. Waktu itu pasukan Islam hampir menang, kocar-kacir pasukan Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid orang yang strateginya luar biasa kan, mundur tapi tidak untuk pergi. Dia menyelinap dari belakang, naik dari gunung yang sebelah. Yang di sebelah sini ada orang Islam. Nah, pesannya Rasulullah jangan turun. Di bawah gunung apapun yang terjadi nggak usah turun. Tapi ternyata ketoke menang, podo rebutan, barang jarahan. Akhirnya yang di atas gunung pengen ikut rebutan. Pesan Rasulullah padahal jangan turun apapun yang terjadi. Ya itu yang terjadi akhirnya. Karena sama turun, Khalid bin Walid dari atas dihujami panas sembarang, kalah. Tapi dalam perang itu draw, karena banyak dari orang Islam yang mati, orang kafir pun banyak yang mati. Di saat itu Rasulullah sedang terluka parah. Lah itu sahabat-sahabatnya itu melihat kejadian itu ikut terenyuh, ikut sakit. Kanjeng Nabi mbok jenengan ndongakno kayak yang kemarin itu.
Kanjeng Nabi kan kalau nggak dipaksa sama Sayyidah Fatimah nggak mendoakan orang yang menyakiti beliau. Rasulullah itu welas banget. Beda mbak aku sampean digasap sandalin ndongoke sembarang. Sarungnya digasap muga-muga pantate udonen. Lah iya kan? Ndongone sembarang. Hanya karena sarung. Ini Kanjeng Nabi bukan pribadi beliau diserang, dituduh gila, dituduh tukang sihir. Waduh, tapi Rasulullah santai. Kalau pribadi beliau ya. Makanya ketika beliau pecah giginya di apa namanya? Ada diomongilah sama sahabat. Kanjeng Nabi mbok jenengan ndongakno niku lho. Sing nyakitin jenengan, sing melukai jenengan. Dawe Kanjeng Nabi apa? Inni lam ub'as la'anan. Inni lam ub'as la'anan. Wa innama bu'istu da'iyan wa rahmatan. Saya diutus menjadi nabi ini bukan untuk melaknat orang. Lah makanya saiki kok apa? Ngaku pewaris nabi, ngaku ulama, kok senengane nglaknati wong, senengane ngelokno wong, ngoblok-ngoblokno wong. Ustaz ngoblok-ngoblokno wong, perlu dipertanyakan keustadane. Saalim-alime wong lek isih modele kaya ngene iku. Ya berarti enggak niru akhlake Kanjeng Nabi. Inni lam ub'as la'anan. Saya tidak diutus oleh Allah untuk melaknati orang, tidak. Wa inna ma bu'istu da'iyan rahmatan. Saya diutus itu untuk ngajak, untuk ngerangkul. Wa'mur bil urfi tadi lah. Perintahlah kebaikan. Tebarkan kebaikan dimanapun, kepada siapapun. Wa rahmatan yang kedua ini. Dan kasih sayang. Welas itu Kanjeng Nabi. Koyok ngono disambung mbek Kanjeng Nabi, Allahumma ufir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Iku tungone Kanjeng Nabi ketika melihat ada kaumnya, ada orang yang menyakiti beliau, didoakan, ya Allah ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Dan lagi, kenapa Rasulullah kok berharap mendoakan seperti itu? Harapan Rasulullah dari keturunan orang yang memusuhi beliau ini muncul generasi orang yang iman kepada Rasulullah, orang yang Islam, orang yang mukmin. Lah itu terbukti banyak dulu negara yang dulunya memusuhi Rasulullah penduduknya, setelah lama generasi berikutnya menjadi orang yang iman kepada Rasulullah. Itu yang harus kita tiru. Iya, sekarang dia memusuhi kita, dia benci kita, siapa tahu anak turunnya menjadi bersatu kepada kita, menjadi orang yang dekat dengan kita, berjuang dengan anak-anak turun kita gitu. Nah, kita ndonga saiki ndonga sing elek ya bubrah kabeh rek. Ana wong sing elek nang kita sok mau didoakan tumpes kabeh. Oh ya wis, kokot wis, kita enggak punya andil apa-apa kepada mereka. Tapi ketika kita doakan, ana wong berbuat elek kepada kita, dongakno muga-muga iku sadar. Muga-muga dadi apik. Lah kok apik tenan, disitulah kita mendapat jariah. Berkat doa kita ya, termasuk yang membuat dia baik diantaranya adalah kita saat itu menjadi orang yang madlum, didolimi, dan orang yang didolimi itu mandi dongone, kita mendoakan baik, akan bagus, sama seperti Rasulullah ketika didolimi didongano apik, akhirnya keturunannya jadi apik. Itu yang kita tiru. Semoga kita bisa meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini semoga mendapat menjadi ilmu yang manfaat. Kita akhiri dengan doa majelis, semoga yang kurang baik diampuni oleh Allah, sing apik manfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.